AKBP tidak ada di sana. KPP ada Gereja. Gereja Protestan. di sini tidak ada gereja Protestan. Katolik, semua Katolik. Lutheran. Semua di sini Katolik. Bapak Ibu, 95% gereja-gereja di Tanah Suci Katolik. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve! Selamat datang di Gereja Katolik Santo Petrus Galikantu, sebuah gereja yang indah di lereng timur Gunung Zion, di Yerusalem. Kata Galikantu berasal dari bahasa Latin yang berarti ayam jantan berkokok, dan ini tentunya merujuk pada 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Iya, disinilah dulunya lokasi rumah Imam Besar Kayafas, tempat Yesus dibawa dari Taman Getsemani untuk diinterogasi oleh Imam Besar Kayafas. Kemudian Yesus ditahan dan disiksa di situ semalaman, sebelum besoknya dibawa ke Pilatus. Nah, di sini pula lokasi Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dibangun oleh para Bapak Assumptionis, sebuah ordo Prancis yang didirikan pada tahun 1887, dan dinamai berdasarkan peristiwa pengangkatan Maria ke surga. Gereja Galikantu ini didirikan di atas reruntuhan gereja Bizantium dari abad ke-4. Rumah Kayafas, Imam Besar, dulunya berdiri di sini, dan ruangan berukir di mana di bagian bawah lantai adalah tempat interogasi dan tempat pemenjaraan Yesus di bawah tanah oleh orang Yahudi. Di luar gedung gereja, terlihat sisa-sisa tangga tua, di mana menurut tradisi Yesus dibawa melalui jalan ini ke rumah Imam Besar untuk diadili oleh Sanhedrin atau Mahkamah Agama. Gereja Santo Petrus Galikantu adalah sebuah gereja Katolik yang terletak di lereng timur Gunung Sion, Yerusalem. Gereja ini adalah salah satu gereja paling mencolok di Yerusalem, didirikan untuk memperingati penyangkalan Petrus terhadap gurunya sebanyak 3 kali. Yesus telah menubuatkan bahwa Petrus akan menyangkal dia sebanyak 3 kali sebelum ayam jantan berkokok. Galikantu adalah bahasa Latin yang berarti suara ayam berkokok. Penyangkalan Petrus terhadap Yesus dicatat di dalam keempat Injil. 3 di antaranya mencatat bagaimana Petrus menangis terseduh-seduh menyesali penyangkalannya. Lukisan yang menggambarkan Yesus dipermalukan ini berada di depan halaman rumah Imam Besar Kayafas. Ordo Assumptionis dari Prancis membangun gereja Santo Petrus Galikantu ini. Gereja ini dibangun di atas reruntuhan gereja zaman Bizantin yang dipercaya berada di atas sisa-sisa rumah Imam Besar Kayafas. Dari sini terlihat Akeldama. Dalam Alkitab, Akeldama dari bahasa Aram berarti tanah darah, nama tempat yang dikaitkan dengan Yudas Iskariot, yaitu lokasi di mana ia mengakhiri hidupnya setelah mengkhianati Yesus.
Yudas membeli sebidang tanah di situ dengan uang yang diterimanya sebagai imbalan atas pengkhianatannya, dan di situ juga ia jatuh tertelungkup dan meninggal, sehingga tanah itu disebut tanah darah. Dari sini juga bisa terlihat Bukit Zaitun di kejauhan. Dan juga bisa terlihat Masjidil Aqsa dan kota Yerusalem tua. Gereja ini dibangun di atas 4 tingkat, yaitu gereja bagian atas, gereja bagian tengah, ruangan para penjaga, dan penjara bawah tanah. Desain gereja ini sekarang merupakan karya seni yang menggabungkan beraneka karya kuno maupun kontemporer. Ini adalah mozaik Bizantin yang ditemukan saat dilakukan penggalian di situs ini. Para arkeolog memperkirakan bahwa ini merupakan bagian lantai dari gereja zaman Bizantin abad ke-5. Ini adalah bagian dalam dari gereja di bagian atas. Langit-langitnya begitu mencolok keindahannya. Desainnya didominasi dengan jendela bermodel salib yang sangat berwarna-warni. Ada 3 mozaik besar. Menghadap pintu masuk adalah gambar Yesus yang sedang diinterogasi di rumah Kayafas. Nevertheless, if I tell you, you will not believe. Nevertheless, I say unto you, hereafter shall you see the Son of Man, sitting on the right hand of power and coming in the clouds of heaven. Sedangkan di sebelah kiri, Petrus digambarkan mengenakan pakaian kepausan kuno sebagai paus pertama. Dan di sebelah kanan, Yesus dan para rasulnya diperlihatkan saat perjamuan terakhir. Also was with Jesus of Nazareth. I know not what thou sayest. This fellow was with Jesus of Nazareth. I do not know the man. Di lantai bawah terdapat gereja bagian tengah. Ikon di atas altar menggambarkan penyangkalan Petrus. Pertobatannya dan rekonsiliasinya dengan gurunya di tepi Laut Galilea setelah kebangkitan.
Banyak dari tulisan-tulisan di gereja ini ditulis di dalam bahasa Prancis, karena Ordo Assumptionis itu berasal dari Prancis. Tingkat bawah diyakini berisi ruang tahanan dan sel tahanan. Keduanya dipahat dari batuan dasar. Ruang penjaga dilengkapi dengan gambar-gambar dinding untuk mengikat rantai tahanan. Lubang pada pilar batu kemungkinan digunakan untuk mengikat tangan dan kaki tahanan. Saat Yesus dicambuk, mangkuk yang diukir di lantai diyakini berisi garam dan cuka, digunakan untuk memperparah rasa sakit atau untuk mendisinfeksi luka para tahanan. Sel tahanan tersebut memberikan wawasan yang menyedihkan mengenai di mana Kristus mungkin menghabiskan malam sebelum ia dibawa ke Pilatus untuk disalibkan. Tempat itu kemudian dikenal sebagai penjara Kristus. Satu-satunya akses ke sel sempit itu adalah melalui poros dari atas. Jadi, tahanan akan diturunkan dan dinaikkan dengan menggunakan tali kekang. Thou also wast with Jesus of Nazareth. Di samping gereja Santo Petrus di Galikantu ini, penggalian telah mengungkap This fellow was with Jesus of Nazareth. I do not know the man. jalan 3 tingkat yang pada zaman dahulu turun dari Gunung Sion ke Lembah Kidron. Betrayed? Did I not see thee in the garden? I do not know this man of whom you speak. Tangga batu ini tentu saja digunakan pada zaman Kristus. Pada malam penangkapannya, ia mungkin menuruni tangga tersebut bersama para rasulnya dalam perjalanan mereka dari perjamuan terakhir menuju ke Taman Getsemani. Dan bahkan jika rumah Kayafas terletak lebih jauh di Gunung Sion daripada gereja yang ada sekarang, pastilah melalui rete ini, Yesus dibawa dengan pengawalan ketat ke rumah imam besar Kayafas. Thou art one of them, for thy speech betrayed. Did I not see thee in the garden? I do not know this man of whom you speak. Di halaman terdapat sebuah patung yang menggambarkan penyangkalan, termasuk ayam jantan, wanita yang menanyai Petrus, dan seorang prajurit Romawi. Inilah model kota Bizantin Yerusalem yang ada di gereja Santo Petrus Galikantu. Gampang. Bapak Ibu, bayangkan Yesus dibawa ke Pontius Pilatus dengan tuduhan bahwa dia anak Allah.
Pontius Pilatus tidak peduli karena di kota ada lebih dari 200 orang katakan mereka anak Allah. Makanya tuduhan harus dipalsukan. Yesus dibawa. Ya Bapak Ibu jelas ya. Sekarang lebih jelas ya. Makanya di sini Yesus ditahan 1 malam. Pasti Kayafas tidak akan kasih ruang itu ruangnya kita tahu. Ya. Tapi ini satu sosok sangat menarik. Ini santo, bukan utama, tetapi nomor satu di gereja Katolik. Enggak pasti santo. Itu bahasa Prancis pakai Dismas, Santo Dismas. Nama tradisi, tapi itu yang disalibkan. Salib kiri kanan. Ya, Yesus diborgol dan dibawa ke kita turun ke saya dari mahkamah. Ya, duduk bisa duduk di sini. Iya, fotografer kita itu keren, fotografer kita. Ya, rumah imam besar Kayafas, ruang mahkamah di atas. Ini halaman dan di bawah pasti itu penjara untuk orang hukuman. Karena ini berfungsi sebagai gedung kuasa imam besar. Tapi benar ini menarik. Ada satu murid dari Yesus masuk keluar bebas, tidak dipersoalkan. Siapa tahu? Oke, satu petunjuk. Dia yang membawa Petrus dari luar ke dalam. Yohanes kelihatan dia dari keluarga Lewi, imam. Dia kenal, dia punya connection. Masuk akal ya? Dan dia seorang hamba perempuan mengamatinya dan kasih tahu, kamu salah satu muridnya. Petrus dan dengan sedih. Saya suka ini ikon-ikon lukisan. Ini Santo Petrus meninggal Yesus. Itu Santo Petrus menangis. Itu nanti di Danau Galilea yang kemarin kita pergi, masih ingat? Ya. Yang kita turun. Ya. Yang dimana Yesus tanya dia, Simon anak Yona, apakah kamu mengasihi Petrus? Bukan kebetulan 3 kali, karena di sini meninggal 5 kejadian di sini terjadi sama di sana. Oke kita, pertama di sini malam, di sana malam, di sini malam gagal, Petrus gagal, di sana malam gagal dari api. Setuju? Api di sana. Lihat api pilihan kalian, api kecil. Tidak ada yang mau ingat. Sebenarnya bahasa Yunani, Yesus tidak membandingkan. Kamu mengasihi aku lebih baik. Jawabnya semua, Filia. Sekali lagi katakan. Setelah katakan gembalakan dombamu. Simon, agape. Bapak Ibu, Simon jujur, Filia. Masih Filia. Masih manusia. Persahabatan, agape kasih Tuhan. Tidak sempurna. Kali terakhir, Simon, Filia. Tuhan turun derajat. Karena tahu manusia itu daging dan darah. Dan Simon jawab Filia. Lihat Petrus di sini dan Petrus di sana. Ada di mana? Bulatannya tidak ada. Ya, pokoknya sekarang Yesus dibawa ke rumah, dilepaskan, setuju? dan sini ke bawah penjara. Makanya harusnya dijaga dengan baik. Sekarang Bapak Ibu, untuk kemudahan kita, mereka bikin masuk ke sana. Tapi zaman dulu langsung tidak ada, ya? Cumbuang turun. Iya, kita lihat dulu. Waktu kita turun ke bawah. Pak Leonardo. Ya, romo bisa turun ke bawah.
Kita turun ke tempat di mana Yesus digantung ya. Berhati-hati kita datang dari fokus. Berebut semuanya kalau tapi di sini kurang rata, pelan-pelan. Kemarin di bukan Yesus ada yang jatuh. Iya. Kemarin ada yang Hati-hati ya, Bu. Hati-hati nih, nggak rata. Kurang rata. Teksturnya nggak rata, hati-hati. Harusnya dibikin rata. Hati-hati. Tapi dibuat alami. Berjalan di sini ya dulu sama Rasul Paulus, enggak ya? Hati-hati nggak rata kan? Bukan di sini. Itu oleh Agripa. Nggak rata. Hati-hati loh, Agripa pertama ikat begini, ya, diikat begini dan dicampur. Bapak Ibu dua lubang, mereka berjaga-jaga supaya dia tidak mati di sini. Satu untuk garam, satu untuk minyak. Garam melindungi dari infeksi. Minyak menjaga luka lembut. Ya, itu sekali lagi. Barangkali begini, ini lubang asli, tapi talinya harus jujur bukan asli. Ya. Atau begini, atau begini, dicampur 40 kali kurang 1. Itu hukuman imam besar. Seperti Paulus katakan, aku dicampur 39 di sini. Sekarang ada yang lain diikat di sana. Bayangkan banyak itu. Setelah itu orang yang paling takut dilepaskan, setelah dicampur dimasukkan di lubang itu. Makanya di sini ada koridor di mana penjaga menjaga arah ruang itu dan arah orang yang lain di sini. Jelas Bapak Ibu? Sekarang kita akan masuk lubang itu dan yang diturunkan dari atas. Sekarang itu dibikin. Ini sepi sekali, nggak ada grup lain. Pelan-pelan Bapak Ibu. Pelan-pelan. Tangga. Semua opa, oma. Aku oma. Oh ya. Kakak. Kace. Ada dari Mesir. Udah sampai aja itu Pak Leo. Di sini di Yerusalem, di dalam tembok di ruang ini, Yesus berluka, Yesus berdarah. Semua muridnya angkat kaki, dia tinggal di sini, dimasukkan di liang kubur. Mazmur 88 menubuatkan tentang ini. Sebentar lagi Pak Leonardo membaca buat Anda itu. Mazmur 88 menubuatkan ini, dan Anda bisa refleksi di setiap kata sambil dia membaca bahwa Yesus tinggal sendiri, berluka-luka, berdarah, menderita. Semua muridnya angkat kaki, semuanya sudah meninggalkan dia. Dia tinggal di tempat yang gelap seperti ini. Dia diturunkan dari atas ya. Pintu ini baru dibuka, ini modern, supaya untuk kemudahan kita masuk ya. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Tadi diturunkan dari Langsung atas diturunkan dan diangkat. Ya. Angkat lagi. Bekas bercak-bercak. Kalau di foto perempuan, baru di foto baru kelihatan. Kalau begini nggak jelas. Kalau di foto itu jelas sekali bercaknya, seperti berbentuk tubuh manusia. Ya, muter sebelah sini ya Pak, ya muter sebelah sini supaya gampang turun yang lain. Tahun yang lalu ya. Ya, jadi teman-teman sambil menanti yang masih turun, lihat lubang di atas itu yang tempat kita ada tadi. Diturunkan kemari, jadi ini kejaran Yesus. Sementara sebelum dia disalibkan, beberapa hari begitu, jadi ada banjir di sini dulu, penuh bercak. Nanti kalau sudah selesai doa arah pertobatan, itu di foto kelihatan bercak-bercak itu seperti orang dilempar sana lempar sini. Mari kita hening, kita renungkan perjalanan ziarah kita mencapai tempat yang terbawah. Yesus yang kita agung-agungkan, Sang Juru Selamat itu berada di tempat yang sungguh penuh dengan kenistahan. Ya, badan yang berdarah setelah dicambuk, lalu bukan apa kewibawaan itu seolah-olah sudah nggak ada, dibuat sedemikian rupa.
tapi dia tetap sabar. Kenapa? Karena cintanya pada kita. Maka kesempatan ini kita merenung perjalanan hidup kita selama ini. Mungkin kita pun seringkali seperti Petrus menyangkal Yesus 3 kali dalam hidup kita. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.